Kaget, bukan main. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tak bisa menyembunyikan reaksinya usai dengar timnas Indonesia akan uji coba lawan Uruguay di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia. Lawan berat sengaja dicari Garuda. Strategi gila Patrick Kluivert bikin Jepang waspada. Media Jepang langsung sorot keberanian tim merah putih. Apakah ini sinyal kebangkitan Garuda yang tak lagi dianggap remeh? Berikut ini penjelasannya. Tak disangka, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terpukau berat sampai melongo usai lihat fasilitas latihan mewah milik Bali United. Disebut setara Eropa dan jadi senjata rahasia Garuda. Jelang duel hidup mati lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert puji total, TC dianggap langkah cerdas untuk cetak sejarah baru sepak bola Indonesia. Begini detail lengkapnya. Pernyataan kontroversial, pelatih timnas Cina sindir keras timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebut Garuda tak punya fondasi. Tim yang kuat secara tradisional, tapi langsung akui, ada sesuatu yang berbahaya dari skuad Patrick Kluivert. Apa yang bikin Cina diam-diam waspada? Ini bocoran lengkapnya yang bikin netizen heboh. Kabar mengerikan jelang laga hidup mati. Timnas Indonesia dihantam musibah tak terduga. Sandy Walsh dilaporkan cedera parah sesaat sebelum hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi langsung panik. Kemungkinan Patrick Kluivert gelar rapat darurat. Apakah Garuda kehilangan pilar kunci di momen penentuan? Ini fakta lengkapnya yang bikin supporter cemas dan tak bisa tidur. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Kaget, bukan main. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tak bisa menyembunyikan reaksinya usai dengar timnas Indonesia akan uji coba lawan Uruguay di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia. Lawan berat sengaja dicari Garuda. Strategi gila Patrick Kluivert bikin Jepang waspada. Media Jepang langsung sorot keberanian tim merah putih. Apakah ini sinyal kebangkitan Garuda yang tak lagi dianggap remeh? Berikut ini penjelasannya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Pelatih tim nasional Jepang, Hajime Moriyasu, bisa saja tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar bahwa timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani laga uji coba menghadapi tim raksasa Amerika Selatan, Uruguay, di tengah-tengah persiapan menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam konferensi pers rutin jelang persiapan skuad Samurai Biru, seorang jurnalis dari media olahraga Jepang kemungkinan akan menyampaikan kabar bahwa Indonesia yang kini mulai mencuri perhatian di level Asia akan menjajal kekuatan Uruguay, tim peringkat 15 dunia FIFA yang dihuni bintang-bintang kelas dunia seperti Darwin Núñez, Federico Valverde, hingga Ronald Araujo. Mendengar kabar tersebut, bisa saja Moriyasu tampak terdiam sesaat sebelum akhirnya bereaksi. Uruguay? Indonesia melawan Uruguay? Itu sungguh tidak terduga. Mereka benar-benar berani, ujar Moriyasu dengan ekspresi tercengang. Biasanya, negara-negara Asia Tenggara lebih memilih lawan yang selevel atau satu tingkat di atas, tapi menghadapi tim seperti Uruguay di masa persiapan. Itu gila, tapi juga ambisius. Apabila benar, reaksi Moriyasu bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan signifikan, baik dari segi kualitas permainan maupun struktur tim. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, tim Garuda perlahan berubah menjadi kekuatan baru Asia Tenggara yang mulai diperhitungkan di tingkat Asia.
Kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga akan mempertemukan Indonesia dengan negara-negara besar seperti Jepang, Arab Saudi, China, dan Australia yang semuanya secara historis lebih dominan di pentas Asia. Namun Moriyasu menyadari bahwa keputusan Indonesia menantang tim sekelas Uruguay bisa membawa pesan jelas bagi lawan-lawan mereka. Pertandingan seperti itu tidak hanya penting untuk perkembangan teknis pemain, tapi juga untuk mentalitas. Jika mereka bisa bertahan atau bahkan memberikan perlawanan kepada tim seperti Uruguay, maka itu akan meningkatkan kepercayaan diri mereka secara drastis. Itu adalah sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi partisipan di ronde ketiga nanti. Lanjutnya, meski nada suaranya mengandung kekaguman, pengamat menilai ada nuansa kekhawatiran dalam pernyataan Moriyasu. Timnas Jepang, yang sebelumnya sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, kini harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan baru yang tengah bangkit, termasuk Indonesia. Pakar sepak bola dari Nippon Sports, Hiroshi Tanaka, menilai bahwa Moriyasu merasa terancam secara tidak langsung. Bukan karena Indonesia akan langsung menyalip Jepang, tapi mereka menjadi tim yang sulit diprediksi. Keberanian untuk menguji diri melawan tim top seperti Uruguay menunjukkan bahwa mereka tidak takut, dan itu bisa menjadi faktor berbahaya dalam pertandingan kualifikasi nanti. Pertandingan uji coba melawan Uruguay mungkin akan dijadwalkan berlangsung saat kalender FIFA, yang menimbulkan sejumlah perdebatan. Beberapa pihak menganggap itu langkah terlalu berani yang bisa mengganggu ritme persiapan kualifikasi, namun sebagian besar melihatnya sebagai langkah strategis dari PSSI untuk mengukur level kompetitif tim Garuda sebelum terjun ke medan tempur sesungguhnya. Dari sisi Jepang sendiri, Moriyasu mengisyaratkan bahwa pihaknya kini harus membuka mata lebih lebar terhadap perkembangan lawan-lawan Asia. Sepak bola Asia sedang berubah. Banyak negara berinvestasi besar dalam pengembangan tim nasionalnya, dan Indonesia adalah contoh paling nyata. Kami tidak boleh lengah, pungkasnya. Uji coba antara Indonesia dan Uruguay belum berlangsung, namun gaungnya sudah menggema di seantero Asia. Jika laga tersebut berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu momentum besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan sekaligus pengingat bagi raksasa-raksasa Asia bahwa era dominasi mereka mulai ditantang oleh kekuatan-kekuatan baru. Bagaimana guys menurut kalian dengan langkah yang diambil PSSI ini untuk beruji coba dengan timnas Uruguay? Apakah kalian setuju dengan hal tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Tak disangka, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terpukau berat sampai melongo usai lihat fasilitas latihan mewah milik Bali United. Disebut setara Eropa dan jadi senjata rahasia Garuda. Jelang duel hidup mati lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert puji total, TC dianggap langkah cerdas untuk cetak sejarah baru sepak bola Indonesia. Begini detail lengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memuji fasilitas Bali United Training Center yang bakal dipakai untuk pemusatan latihan skuad Garuda jelang lawan Cina dan Jepang. Jay Itzes dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjalani TC di Bali pada 26 Mei 2025. Jelang TC ini, Patrick Kluivert bersama dua asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanza pun datang langsung melihat lokasi latihan skuad Garuda. Mereka memantau langsung pusat latihan Bali United Training Center, Gianyar yang akan jadi lokasi latihan tim Merah Putih jelang lawan Cina dan Jepang. Dari laporan Bali United, jajaran pelatih timnas Indonesia ini datang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dan langsung keliling melihat lapangan yang akan digunakan selama di Bali. Bahkan mereka juga melihat langsung fasilitas penunjang yang bakal digunakan nantinya dari pusat kebugaran gym, ruang ganti, hingga jacuzzi serta shower. Saat melakukan kunjungan dan telah melihat langsung fasilitas Bali United Training Center, Patrick Kluivert pun memuji tempat yang akan menjadi lokasi latihan timnas Indonesia ini. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini, kata mantan pelatih Curaçao tersebut.
Mantan pemain Barcelona itu pun tak sabar bisa segera memimpin latihan timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjalani latihan di Bali mulai dari Senin 26 Mei 2025 dan berakhir pada Sabtu 31 Mei 2025 mendatang. Ini karena timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada 1 Juni 2025. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Oleh karena itu, skuad Garuda dijadwalkan akan kembali ke Jakarta pada 1 Juni 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2026. Skuad Garuda akan menjamu Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Kemudian laga terakhir mereka akan bertandang menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Pernyataan kontroversial, pelatih timnas Cina sindir keras timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebut Garuda tak punya fondasi. Tim yang kuat secara tradisional, tapi langsung akui, ada sesuatu yang berbahaya dari skuad Patrick Kluivert. Apa yang bikin Cina diam-diam waspada? Ini bocoran lengkapnya yang bikin netizen heboh. Pelatih Cina Branko Ivankovic memiliki pandangannya soal timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi. Cina akan melawan timnas Indonesia dalam matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. Ivankovic menilai skuad timnas Indonesia tak memiliki fondasi kuat sejak lama. Akan tetapi ia menyoroti bahwa kehadiran pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia susah dilawan. Pelatih asal Kroasia itu akan memberikan segalanya untuk menghadapi timnas Indonesia. Kami harus mengerahkan 100% upaya kami, kata Ivankovic dilansir dari Sohu yang dimuat pada 20 Mei 2025. Meskipun Indonesia tidak memiliki fondasi tim yang kuat secara tradisional, susunan pemain yang dinaturalisasi membuatnya sulit untuk dihadapi, ujarnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia telah mengumumkan 32 pemain untuk menghadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia diperkuat sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Dari 32 pemain itu, 19 diantaranya ialah pemain keturunan. Mereka ialah Ma Arten Paes, Emil Audero, Justin Hubner, Mes Hilgers, Jay Edzas, Jordi Amat, Tom Haye, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Chu Aon, Kevin Dix, Sandy Walsh, Eliano Regenders, Saine Patinama, Calvin Verdon, Dean James, Stefano Liliplay, Ole Romani, dan Rafael Struijk. Laga timnas Indonesia versus Cina ini sangat penting bagi masing-masing tim untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan dibutuhkan oleh kedua tim. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Cina di posisi paling bawah dengan 6 poin. Dua tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran 4 untuk memperebutkan sisa tiket. Kabar mengerikan jelang laga hidup mati. Timnas Indonesia dihantam musibah tak terduga. Sandy Walsh dilaporkan cedera parah sesaat sebelum hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi langsung panik. Kemungkinan Patrick Kluivert gelar rapat darurat. Apakah Garuda kehilangan pilar kunci di momen penentuan? Ini fakta lengkapnya yang bikin supporter cemas dan tak bisa tidur. Kabar buruk kembali hampiri timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. Back squad Garuda Sandy Walsh mengalami cedera.
Timnas Indonesia kembali mendapat tantangan berat jelang menghadapi dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Kemudian laga terakhir grup C, tim Merah Putih akan melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Jelang menghadapi laga krusial ini, Timnas Indonesia kembali dihantam badai cedera. Apabila beberapa waktu lalu Kevin Dix dan Dean James harus menepi karena mengalami cedera. Belum lama ini Mas Hilgers juga dikabarkan mengalami cedera ringan. Walaupun mereka dikabarkan cedera, tetapi mereka tetap masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun dari 32 pemain yang dipanggil ini, lagi-lagi kabar tak menyenangkan menghampiri Timnas Indonesia. Sandy Walsh mengalami cedera saat membela klub asal Jepang Yokohama F. Marinos. Bek Timnas Indonesia itu tampil dalam laga tunda pekan ke-13 J-League 2025 bersama Yokohama F. Marinos melawan Vissel Kobe. Laga yang berlangsung di Nissan Stadium Rabu 21 Mei 2025 itu berakhir untuk kemenangan Vissel Kobe 1-2. Sandy Walsh tak hanya menelan kekalahan saja dari tim lawan. Namun, cedera juga menghampiri bek Timnas Indonesia itu. Dalam laga tunda ini, pemain keturunan Indonesia-Belgia itu sebenarnya tampil sebagai starter dan berduet dengan Ken Matsubara. Sandy Walsh tampil bagus bersama Yokohama F. Marinos. Ia tampil solid menjaga pertahanan tim asal Jepang tersebut. Naasnya Sandy Walsh terlihat mengalami cedera pada menit ke-80 dan ia sempat tetap bermain. Akan tetapi pada menit ke-85 pemain berusia 30 tahun tersebut ditarik keluar dan ia terlihat terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan. Situasi itu menunjukkan bahwa pemain berposisi bek kanan tersebut mengalami cedera. Bikin bangga bangsa, jelang laga sengit Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Justin Hubner tiba-tiba dapat hadiah spesial langka dari Wolverhampton Wanderers. Isinya bukan main, langsung bikin heboh netizen dan picu spekulasi soal masa depan sang bek di Eropa. Dukungan penuh untuk Garuda atau kode transfer mengejutkan. Temukan jawabannya dalam video ini. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mendapat hadiah spesial dari Wolverhampton Wanderers U21 pada musim 2024/2025. Justin Hubner terpilih sebagai pemain terbaik Wolverhampton Wanderers U21 musim ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut memang lebih banyak bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21 daripada tim utama. Namun, Justin Hubner diketahui beberapa kali sudah terlihat menjalani latihan bersama dengan tim utama. Bahkan ini telah terlihat beberapa kali dalam video latihan Wolverhampton Wanderers. Walaupun sampai saat ini Justin Hubner belum kunjung menjalani debutnya bersama tim utama. Namun, jelang ia kembali membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Justin Hubner mendapatkan hadiah spesial dari klub asal Inggris tersebut. Justin Hubner dipastikan terpilih menjadi pemain terbaik Wolverhampton Wanderers U21 musim 2024/2025. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Justin Hubner melalui Instagram story pribadinya Rabu 21 Mei 2025. Dengan terpilihnya, ia menjadi pemain terbaik musim ini. Justin Hubner pun mengucapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih kepada teman-teman satu tim yang memilih saya untuk pemain terbaik musim ini, tulis Justin Hubner sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram story-nya Rabu 21 Mei 2025. Tentu saja penghargaan ini diberikan kepada Justin Hubner bukan tanpa alasan. Ini karena Hubner sudah bermain bersama Wolves dalam 13 pertandingan musim ini dan ia tercatat 12 kali menjadi starter. Melalui situs resmi klub Wolves, Justin Hubner membantu tim clean sheet dalam 2 pertandingan.
Statistik Hubner tercatat ia telah melakukan 9 kali memotong bola, 18 tackle, sebanyak 50 kali memenangkan duel, dan 47 kali ia sukses merebut bola lawan. Untuk itu Justin Hubner mendapatkan hadiah spesial ini meski ia sebelumnya sempat dipindahkan ke klub asal Jepang. Seperti diketahui, Justin Hubner sempat bermain di klub Cerezo Osaka. Akan tetapi saat Justin Hubner dipinjamkan ke Jepang, ia tak mendapatkan menit bermain. Oleh karena itu, Cerezo Osaka kembali menarik sang pemain dan ia bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21. Selain itu, ia juga sibuk membela timnas Indonesia yang terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner akan kembali membela timnas Indonesia dalam 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Untuk itu, Justin Hubner bakal segera bergabung dengan para pemain timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 26 Mei 2025. Suasana di tubuh timnas Indonesia mendadak memanas menjelang laga penting menghadapi Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Salah satu pilar pertahanan Garuda, Elkan Bagot, secara mengejutkan menolak panggilan untuk memperkuat tim nasional. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras, bukan hanya dari PSSI, tetapi bisa saja juga dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bagot, bek jangkung yang merumput di Inggris bersama klub Ipswich Town, disebut enggan bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia dengan alasan kebugaran dan fokus pada karier klubnya. Namun, alasan tersebut kemungkinan dianggap tidak dapat diterima oleh pihak federasi dan juga supporter timnas Indonesia, mengingat pentingnya peran Bagot dalam strategi pelatih Patrick Kluivert, terutama menghadapi 2 lawan tangguh Asia Timur. Presiden Prabowo, yang selama ini dikenal aktif mendukung perkembangan sepak bola nasional, bisa saja langsung turun tangan menanggapi kabar tersebut, mungkin dalam sebuah pertemuan tertutup yang diadakan di Istana Negara. Semoga saja Prabowo memanggil langsung Elkan Bagot untuk memberikan teguran keras. Teguran tersebut disampaikan dengan nada tegas sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pemain berdarah Inggris Indonesia itu. Karena tak hanya sekali 2 kali sang pemain ini menolak panggilan timnas, padahal timnas Indonesia sangat membutuhkan jasanya. Hal tersebut yang membuat nasionalisme Elkan Bagot terhadap tanah air mulai dipertanyakan fans Garuda. Tidak ada yang lebih besar dari negara. Membela merah putih adalah kehormatan, bukan pilihan, mungkin begitu kira-kira kata Prabowo. Presiden menekankan bahwa seluruh pemain yang memiliki darah Indonesia, baik yang lahir di dalam maupun luar negeri, memiliki tanggung jawab moral untuk membela negara dalam ajang internasional. Apalagi, kehadiran Bagot di lini belakang dinilai krusial untuk meredam kekuatan serangan dari tim-tim kuat seperti Cina dan Jepang yang saat ini berada di peringkat jauh di atas Indonesia. PSSI sendiri melalui Ketua Umum Erick Thohir pasti akan mengaku kecewa atas keputusan Bagot. Pihak federasi telah melakukan berbagai pendekatan dan komunikasi intensif, namun hasilnya nihil. Bahkan, pelatih Patrick Kluivert sudah menyiapkan rencana formasi khusus dengan mempertimbangkan kehadiran Bagot sebagai tembok utama pertahanan. Ini adalah pertandingan hidup mati. Kami tidak bisa terus mengandalkan pemain yang tidak menunjukkan komitmen penuh kepada tim nasional, begitu kira-kira kata Erick kepada awak media. Keputusan Elkan Bagot ini menuai pro dan kontra di kalangan publik sepak bola tanah air. Sebagian fans menyayangkan sikap sang pemain yang dinilai kurang menghargai kesempatan membela negara, sementara sebagian lainnya menyarankan agar federasi lebih selektif dalam naturalisasi pemain ke depannya. Kini, timnas Indonesia harus bergerak cepat menambal lubang di lini belakang. Nama-nama seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner disebut akan menjadi tumpuan utama untuk menghadapi duel krusial melawan Cina dan Jepang yang akan berlangsung dalam 2 pekan mendatang. Presiden Prabowo pun dikabarkan telah menginstruksikan dukungan penuh terhadap timnas Indonesia, baik dari segi logistik maupun pengamanan.
Ia juga berpesan agar para pemain tetap fokus dan memberikan segalanya di atas lapangan, terlepas dari dinamika yang terjadi. Kita tidak akan pernah dipandang jika tidak bisa membuktikan diri. Saatnya tunjukkan bahwa Garuda tidak takut terbang tinggi. Pesan Prabowo yang disampaikan lewat juru bicara kepresidenan. Laga melawan Cina dan Jepang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Tanpa Elkan Bagot, Garuda harus membuktikan bahwa semangat juang dan kekompakan tim lebih penting dari satu nama besar. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Elkan Bagot ditegur keras oleh Presiden Prabowo agar Elkan Bagot mau dan kembali memperkuat timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Luar biasa dan gila. Jika timnas Indonesia berhasil kalahkan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, poin FIFA langsung melejit tajam. Angkanya bukan main, bisa jadi lonjakan terbesar sepanjang sejarah. Ini hitungan detailnya yang bikin bangga dan tak percaya diri. Jadi luntur Garuda siap guncang ranking dunia, simak video ini. Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin cukup banyak jika berhasil menang atas Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin ini berpengaruh ke ranking FIFA. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Jika Jay Itzes DKK mengalahkan Cina, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 15,06 poin. Akan tetapi jika skuad Garuda kalah mendapatkan pengurangan 9,95 poin. Jika timnas Indonesia bermain imbang melawan Cina, tim besutan Patrick Kluivert itu mendapatkan tambahan 2,55 poin. Setelah itu, timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam laga tandang. Jepang menjamu timnas Indonesia di Suita City Football Stadium pada 10 Juni 2025. Poin yang bisa didapatkan timnas Indonesia lebih banyak ketimbang melawan Cina. Jika timnas Indonesia berhasil menang atas Jepang, maka mendapatkan tambahan 21,9 poin. Timnas Indonesia juga masih bisa mendapatkan poin yang lumayan jika menahan imbang Jepang. Skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 9,4 poin. Akan tetapi jika kalah, timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 3,1 poin. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan melawan Cina dan Jepang demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang saat ini sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka memimpin klasemen grup C dengan 20 poin. Di posisi kedua dihuni Australia dengan 13 poin. Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 10 poin. Timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 poin. Peringkat 1 dan 2 di akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pernyataan mengejutkan. Coach Stefano Tekocu-Gura yakin timnas Indonesia bisa tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 meski diadang Cina dan Jepang. Secara terbuka, minta supporter jangan ragukan. Patrick Kluivert sebut ada strategi rahasia dan mental juara yang siap menggebrak Asia. Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia akan menjalani matchday terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia nantinya harus melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Tim asuhan Patrick Kluivert wajib mendulang poin sebanyak mungkin dari 2 laga ini. Hal tersebut bertujuan agar timnas Indonesia bisa mempertahankan posisinya di 4 besar klasemen grup C. Sebagai informasi, 2 negara yang finish di posisi 2 besar dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke putaran 4. Sedangkan 2 tim terbawah dipastikan tersingkir. Timnas Indonesia sementara berada di urutan keempat grup C dengan raihan 9 poin. Meski begitu, posisi timnas Indonesia belum aman. Bahrain dan Cina yang berada di bawah Indonesia hanya terpaut 3 poin saja. Sementara itu, pelatih Bali United Stefano Cugura optimistis timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan kepada Cina dan Jepang.
Pria yang sering disapa Teco itu yakin tim Merah Putih bisa mengamankan tiket lolos ke putaran 4. Lebih lanjut, Teco memberikan pesan kepada supporter Timnas Indonesia. Pelatih asal Brasil itu berharap supporter bisa memberikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert. Teco menilai bahwa Patrick Kluivert adalah pelatih yang berkualitas. Saya yakin pasti bisa lawan Cina dan Jepang. Masih ada peluang lolos ke round 4. Semua pihak termasuk supporter harus percaya dengan pelatih baru. Semuanya harus percaya dengan tim yang ada sekarang. Menurut saya, pemain Timnas punya kualitas yang bagus, kata Teco, dilansir bolasport.com dari Tribun Bali. Dua kali sang pemain ini menolak panggilan timnas, padahal timnas Indonesia sangat membutuhkan jasanya. Hal tersebut yang membuat nasionalisme Elkan Baget terhadap tanah air mulai dipertanyakan fans Garuda. Tidak ada yang lebih besar dari negara. Membela merah putih adalah kehormatan, bukan pilihan. Mungkin begitu kira-kira kata Prabowo. Presiden menekankan bahwa seluruh pemain yang memiliki darah Indonesia, baik yang lahir di dalam maupun luar negeri, memiliki tanggung jawab moral untuk membela negara dalam ajang internasional. Apalagi, kehadiran Baget di lini belakang dinilai krusial untuk meredam kekuatan serangan dari tim-tim